Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Santi Supartini, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 1 Cipendei. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu belajar murid. Maksudnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di dalam kelas kita. Maksudnya apa ya? Pembelajaran berdiferensiasi maksudnya setiap anak itu unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi yang berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Lalu, bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, melaksanakan atau melakukan manajemen kelas yang efektif, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid, di mana harus memperhatikan lingkungan, budaya, gaya belajar peserta didik, kecerdasan murid yang majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Pada diferensiasi konten ini, mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan kadar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses. Pada kegiatan ini, yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya adalah diferensiasi produk, di mana bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya?
Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentu saja sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid sesuai dengan modul 1.3. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif seperti yang ada pada modul 1.4. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat memberikan pencerahan dan memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.